Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang variabel resistor. Yang dimaksud dengan variabel resistor itu adalah resistor yang nilai hambatannya bisa kita setting atau bisa kita rubah-rubah. Kita gunakan variabel resistor ini itu jika nilai resistor, nilai R-nya itu tidak ada di pasaran. Jadi rank dari resistor yang ada di pasaran itu tidak kita temukan sesuai yang kita butuhkan. Maka kita bisa gunakan variabel resistor ini. Yang kedua, kita bisa gunakan variabel resistor itu untuk setting alat atau untuk kalibrasi instrumen. Misalkan untuk yang setting alat itu kita bisa gunakan variabel resistor itu untuk mengatur misalkan volume, jadi untuk knob volume misalkan, kemudian untuk yang mengatur terang atau redupnya lampu. Nah, itu bisa kita gunakan variabel resistor. Nanti di video ini kita akan berikan contoh bagaimana menggunakan variabel resistor untuk mengatur terang atau redupnya suatu LED, yang contoh yang sangat sederhana. Nah, variabel resistor itu juga disebut dengan istilah potensiometer atau disingkat dengan POTS. Jadi kalau kita lihat rangkaian elektronik ada keterangannya POTS, itu berarti dia merupakan potensiometer atau variabel resistor. Ini yang saya jelaskan tadi, potensial yang besar itu bisa gunakan untuk kontrol potensiometer, yaitu misalkan mengatur volume atau brightness lampu dan lain-lain. Nah, maksudnya yang besar itu yang seperti ini. Ini potensiometer yang besar ini untuk arus yang lebih besar dibanding dengan yang kecil. Ini untuk mengatur volume atau brightness suatu lampu atau brightness instrumen elektronik lainnya. Ini contohnya potensiometer yang besar untuk kontrol potensiometer. Nah, kemudian untuk yang potensiometer yang kecil itu untuk setting sirkuit, misalkan untuk kalibrasi alat yang butuh kepresisian. Nah, itu kita bisa gunakan potensiometer yang kecil. Nah, potensiometer yang kecil itu disebut dengan sirkuit trimmer atau disingkat trim pot, yaitu trimmer potensiometer. Ini kakinya ada 3, nomor 1, nomor 1, 2, 3. Nah, untuk yang trim pot ada 3 juga, ini contohnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hadapnya sini. Ini yang ini rata, yang ini ada coakannya. Nah, ini kita ngelihatnya dari sini. 1, 2, 3. Kalau ini tadi sama dengan ini. 1, 2, 3. Nah, kalau ini kita bisa putar dengan tangan atau dengan obeng juga bisa. Nah, ini kita putar dengan obeng minus seperti ini. Ini adalah trim pot. Nah, apa komponen yang ada di dalam suatu potensiometer? Nah, konstruksi dari potensiometer itu kurang lebih sama, baik yang besar maupun yang kecil tadi, baik yang besar ini maupun yang kecil ini kurang lebih isinya sama. Ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah elemen resistor, yang ini. Ini disimbolkan dengan ini, dengan elemen atau simbol resistor yang melingkar. Itu adalah elemen resistor. Kemudian yang kedua itu adalah wiper. Wiper itu berarti yang panah merah ini. Jadi dia akan menempel pada elemen resistornya. Nah, ini bisa kita putar. Kalau kita putar ke kiri mentok berarti nanti yang merah ini akan menyentuh di sini. Kalau kita putar ke kanan mentok berarti nanti yang merah akan bergeser ke kiri. Akan menunjuk atau menempel pada elemen resistor dengan posisi yang berbeda. Nah, jadi ada elemen resistor, kemudian ada wiper, itu komponen yang utamanya. Kemudian karena konstruksi ini berarti ada 3 terminal, itu satu itu untuk menghubungkan elemen resistornya, kemudian yang 3 ujung satunya. Jadi 1, 3 itu adalah ujung dari elemen resistornya. Itu ada 2, 1 dan 3. Nah, yang kedua nanti adalah sebagai output, karena 2 ini akan menunjukkan atau dia menunjukkan posisi dari putarannya. Kalau ini berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 2 ini outputnya. Sedangkan kalau yang trim pot
Itu kita mendengarnya dari yang coakannya di bawah sini ya, yang ada coakan ini yang rata, coakan di bawah ini 1, 2, 3, duanya ini outputnya. Nah, potensiometer ini nama pasarannya adalah potensiometer, tetapi sebenarnya ada dua istilah yang bisa kita pahami. Jadi elemen ini atau komponen elektronika ini itu bisa kita gunakan sebagai variabel resistor atau rheostat, dan kita bisa gunakan juga sebagai voltage divider. Nah, voltage divider itu sebenarnya adalah potensiometer. Jadi alat yang seperti ini, dua ini gunanya ada dua, atau bisa kita rangkai menjadi dua jenis, yaitu kita bisa rangkai sebagai variabel resistor atau rheostat, atau kita bisa rangkai sebagai voltage divider atau pembagi tegangan atau pengatur tegangan yang disebut dengan potensiometer. Nah, dari katanya potensio kan dia tegangan, meter berarti dia pengukur, jadi dia pengukur tegangan atau pengatur tegangan. Sedangkan rheostat itu adalah variabel resistor, dia mengatur besarnya arus. Karena dia mengatur besarnya hambatan, maka dia akan mengatur arus. Nah, yang voltage divider dia mengatur tegangan output. Nah, sekarang kita lihat perbedaan rangkaian potensiometer tersebut dengan dua jenis ya. Seperti yang kita bahas tadi, kita bisa rangkai potensiometer itu sebagai rheostat atau pengatur arus, dan kita juga bisa rangkai sebagai potensiometer, yaitu pengatur tegangan. Nah, inilah yang bikin rancu ya. Sebenarnya potensiometer sama rheostat itu beda-beda tipis ya. Jadi komponennya sama tetapi bisa kita gunakan dengan fungsi yang berbeda. Potensiometer itu sebenarnya adalah yang pengatur tegangannya, sedangkan rheostat itu adalah pengatur arusnya. Nah, bedanya apa? Nah, ini adalah skematik dari rheostat. Ini yang kita bahas yang skematik potensiometer dulu supaya lebih mudah dipahami. Ini tadi kita sudah bahas bahwa di potensiometer itu ada 3 kaki ya, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kalau ada 3 terminal berarti itu adalah potensiometer. Ada 3 terminal, ada 3 kaki, 1, 2, 3. Nah, sedangkan untuk rheostat itu ada 2 terminal saja. Jadi yang kaki Weber itu disambung. Nah, jadi yang kaki ini disambung dengan ini, 3 disambung dengan 2, sehingga akan ada 2 terminal saja. Nah, itu disebut dengan rheostat. Kalau yang potensiometer ya ini 1, 2, 3 dipakai semua. Ada 3 kaki. Nah, apa bedanya rheostat dan potensiometer? Kita sudah bahas sekilas tadi, kita lebih detail di sini. Jadi untuk rheostat dia fungsinya adalah mengatur arus. Mengatur arus disebut dengan rheostat. Nggak tahu artinya apa rheostat, tapi yang jelas rheostat itu digunakan untuk mengatur arus. Nah, kenapa kita bisa mengatur arus dengan menggunakan rheostat? Karena kalau kita putar isi potensiometer ini sehingga hambatannya tinggi, akan menyebabkan arus yang kecil. Nah, ketika kita putar pada posisi yang hambatannya rendah, berarti arusnya akan semakin tinggi dengan tegangan yang sama. Jadi ketika kita naikkan hambatannya, berarti arusnya akan turun. Ketika kita turunkan hambatannya, maka arusnya akan naik. Nah, ini adalah konsep cara kerja dari rheostat. Nah, sekarang bagaimana dengan potensiometer? Potensiometer itu disebut juga sebagai pembagi tegangan atau voltage divider. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai sensor. Nah, sensor di mana outputnya adalah tegangan. Jadi potensiometer itu adalah suatu sensor, yaitu yang untuk mengukur tegangan. Jadi output dari sensor tersebut tegangan. Kalau tegangannya 0, dia, kalau misalkan kita buat untuk mengukur sudut ya, sudutnya berapa. Kalau tegangannya berapa, itu berarti sudutnya berapa, sudut putarannya. Nah, itu adalah fungsi dari pembagi tegangan atau potensiometer. Nah, akan tetapi yang bikin kita mungkin rancu bedanya antara rheostat dan potensiometer, itu ternyata di potensiometer karena dia mengatur tegangan, output, berarti dia juga bisa digunakan untuk mengatur arus. Karena apa? Karena kalau kita naikkan tegangannya, maka arusnya akan semakin tinggi dengan nilai R yang sama. Kalau tegangannya rendah, berarti arusnya akan juga rendah. Nah, untuk
untuk memudah pemahaman kita bisa analogikan, kita samakan bahwa tegangan itu tekanan. Tegangan itu adalah tekanan air dan arus ya arus air. Jadi kalau kita bikin pompa dengan tekanan yang lebih tinggi berarti arusnya akan semakin tinggi juga. Kalau tekanan pompanya itu rendah berarti arus yang mengalir juga rendah. Sama seperti ini. R itu bisa kita analogikan sebagai keran. Jadi kalau R-nya naik berarti kerannya itu semakin tertutup, berarti kan arusnya kecil. Kalau R-nya hambatannya rendah berarti kan kerannya itu semakin terbuka, maka arusnya akan semakin tinggi. Nah, itu analoginya supaya lebih mudah menghafalkan. Nah, untuk memahami cara kerja potensiometer dan rheostat tadi, kita perlu pahami perubahan hambatannya. Bagaimana dia bisa merubah nilai hambatan dengan cara memutar dari knobnya atau dengan menggunakan obeng tadi. Nah, yang pertama kita bahas sebagai potensiometer. Nah, potensiometer itu adalah voltage divider atau dia mengatur tegangan. Nah, kita belum bahas tentang mengatur tegangan, kita masih membahas tentang hambatan yang terjadi pada sebuah potensiometer. Nah, saya akan bedakan menjadi 3 posisi wiper. Posisi pertama adalah di mentok ke kiri. Nih, mentok yang paling kiri, kalau kita putar berlawanan arah jarum jam, mentok itu posisi pertama. Posisi yang kedua adalah di tengah-tengahnya, dan posisi terakhir adalah yang ketiga ini adalah mentok ke kanan, mentok searah jarum jam. Posisi pertama mentok ini udah nggak bisa muter lagi. Yang ketiga dia mentok ini. Posisi yang pertama, posisi yang kedua adalah mentok ini. Yang kedua berarti dia di tengah-tengah. Lihat. Posisinya miring ke atas sana. Posisi pertama, posisi ketiganya mentok. Ini posisi ketiga berarti tengah-tengahnya sekitar di sini. Nah, posisi 2. 1 2 3 1 di mentok ke kiri, 3 mentok ke kanan, 2 di tengah-tengah. Nanti untuk yang sebagai rheostat juga sama. 1 2 3. Nah, sekarang kita lihat nilai hambatannya di tiap posisi. Kita ukur dengan ohmmeter. Kita ukur hambatannya dari terminal 1 dan 2. Antara terminal 1 dan 2 itu hambatannya seperti apa. Nah, posisi 1 itu R yang minimal, karena yang kita ukur hambatannya adalah ini, sini. Jadi hambatannya minimal. Kan hambatan dia akan mengalirkan arus, berarti kita di sini. Ohmmeter itu akan mengalirkan arus sehingga arus yang mengalir itu di sini. Kesini kan sangat kecil karena ada hambatan, sehingga arus yang kesini kecil, sehingga dominannya itu arusnya di sini. Sehingga hambatannya itu minimal. Sebagai contoh, kalau ini saya ukur hambatannya itu adalah 76 ohm pada posisi 1. Terus saya coba praktekkan. Saya jelaskan dulu, nanti kita bahas prakteknya realnya seperti apa. Jadi posisi 1 dia hambatannya minimal, paling kecil. Ini saya sudah ukur yang potensiometer yang besar ini. Itu adalah hambatannya adalah 76 ohm. Sini. Kemudian yang posisi ketiga itu adalah posisi maksimal. Nah, itu adalah nilai dari ini. Kalau kita beli potensiometer itu, kalau ditanya berapa ohm atau berapa kilo ohm, itu adalah hambatan yang maksimalnya ini. Jadi kalau yang posisi 3 itu adalah dari sini, kita ukur berarti yang ini. Karena ini putus ya. Berarti yang pertama tadi nggak ada yang mengalir ke sini, karena ini kan putus, nggak ada nyambung. Berarti posisi pertama tadi gini, yang diukur adalah ini, sini. Nah, berarti kan di sini kan putus, berarti yang diukurannya ini sangat kecil, yaitu 76 ohm. Nah, kalau kita putar yang ketiga, berarti yang diukur adalah sini. Ketiga ini dan sini. Nah, berarti karena dia panjang, berarti hambatannya adalah yang paling besar, yaitu 22,4 kilo ohm. Nah, berarti ini kalau kita beli ya berarti ini adalah potensiometer dengan hambatannya adalah 22,4 kilo ohm.
Nah, kalau di tengah-tengah, seperti apa di tengah-tengah, berarti dia separuhnya. Berarti dia ukur adalah separuh dari total hambatan ini, yaitu sini. Sini. Nah, berarti dia hambatannya separuh, yaitu 11,2 kilo ohm. Nah, sekarang kan saya coba perhatikan, saya ukur. Berarti yang ini dapat ohmmeter, yang 1 sama 2. 1 sama 2 dapat ohmmeter. Saya akan gunakan capit buaya ini. Nanti dapat probe ohmmeter yang positif, yang merah. Ini dapat ini punya ini bisa kelihatan. Nah, ini dapat ini ohmmeter yang merah, yang hitam dapat yang hitam ini. Nah, ini kita rubah ke yang ohm, karena ini ukurannya sekitar 22,4 kilo ohm, berarti kita pilih yang di atas 22, di ranknya itu sekitar di 22,4 ya. Kalau kita di 2K kan kurang, di 20K juga kurang karena dia adalah 22, berarti kita pilih yang di 200K. Nah, ini lihat, yang ini adalah mentok paling kiri. Kalau saya putar, hambatan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Nah, mentoknya di 22, ya beda-beda tipis ya. Ya ini mungkin masalah pengkabelannya, pengaruh dari capit buayanya. Sekitar 22. Ini ya, 22,4, ini terukur 22,2 kilo karena kita pakai skala yang 200K. Karena kalau kita pakai yang skala yang kita turunkan nanti akan tidak kedetek. Kalau di 20K tidak kedetek, begitu dengan ini tidak kedetek. 1 berarti tidak kedetek ya. Terlalu besar yang diukur sehingga menghasilkan nilai 1. Nah, baru kedetek di skala 200K karena yang kita ukur adalah lebih dari 20K, yaitu 22 kilo ohm. Nah, kalau kita putar di separohnya ya sekitar ini separohnya. Nah, sekitar 11 kilo ohm, sekitar 11 kilo ohm. Di ini 0. Nah, tapi ini sebenarnya tidak benar-benar 0 kalau kita pakai skala yang 200 ohm. Nah, ternyata enggak 79 ya. Ini 4, sekitar 4 ohm. Sorry, ini salah. Jadi ketika ini posisi paling kiri, putaran mentok ke kiri, dia adalah hambatan paling kecil yaitu 4 ohm. Kalau saya putar paling kanan, dia hambatan maksimal yaitu 22 kilo ohm. Nah, hal ini juga berlaku di sini, cara mengukurnya sama. Kaki 1, kaki 2, kaki 3. Nah, sekarang bagaimana dengan rheostat? Kalau rheostat itu sesuai dengan skema tadi, kita jumper yang kaki nomor 2 nya itu ke kaki nomor 1 misalkan. Sama aja kita jumper ke 3 atau 1 3 sama, kita contohkan nanti kita jumper ke kaki 3. Kaki 2 kita jumper ke kaki 3. Nah, ini berarti kaki 3 itu kita jumper kaki 2. 2 jumper kaki 3. Nah, apa yang terjadi? Ini sama saja yang terjadi. Poin 1 itu R nya minimal ini. Kenapa? Karena
Yang kita ukur adalah hambatan dari sini kemudian ke sini. Nah, arus juga mengalir ke yang besar ini, yang hambatan besar, tetapi karena hambatannya itu besar berarti mayoritas arus itu akan mengalir ke sini. Sini. Ini posisi 1 ya, posisi 1. Nah, hambatannya berarti kecil. R minimal sama kayak tadi, minimal. Kemudian kita posisi 3, itu yang diukur adalah dari sini. Dari sini. Sorry, mana sih? Kita dari sini ketiga berarti ini sini. Berarti posisi 3 itu yang diukur adalah hambatan yang ini seret ke sini atau ke sini. Nah, karena ini kan kabel di jumper satu ini ke jumper satu, berarti yang diukur adalah yang besar ini, hambatannya yang besar, berarti maksimal. Nah, dengan 2 sama separuh. Jadi sama saja sebenarnya kita ukur seperti ini. Kita hanya pakai 2, atau kita yang ketiga itu kita jumper. 2 kita jumper dengan 1. Yang ini kita jumper jadi 1, itu akan sama. Jadi kalau posisi 1 dia akan minimal hambatannya, posisi 3 dia maksimal hambatannya, 2 adalah separuhnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kok bisa kita jumper dengan tidak kita jumper kalau hasilnya sama? Nah, ini kita harus pahami rangkaian hambatan seri dan paralel supaya kita bisa memahami ini. Nah, kita buktikan apakah kita jumper itu sama. Berarti yang ini, yang ketiga itu kita jumper di 1. 3 akan saya jumper di ini, di yang probe yang negatifnya. Jadikan 1, apakah sama? Kita lihat. Kenapa jadi panjang seperti ini ya, bahas variabel resistor saja. Knopnya saya taruh di 200K. Saya putar mentok ke kiri 0. Sebenarnya nggak 0 sih, tadi kita sudah ketemu sekitar 4 ohm ya. Sekarang kalau saya mentokkan, saya putar ke kanan, tuh akan sama persis dengan yang di atas tadi. Separuh berarti ya stop 11. Nah, seperti itu. Jadi rangkaian yang atas sebagai potensiometer dan sebagai rosat itu sebenarnya hambatan yang akan dibentuk itu sama, nilai hambatannya akan sama. Kita rangkai seperti ini, kita tidak pakai kaki nomor 3 maupun kita jumper kaki 3 ke kaki 2, itu akan sama saja. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sekian supaya tidak terlalu panjang. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana kok bisa kita jumper itu hasilnya sama dengan yang tidak kita jumper. Kemudian kita juga mau praktekkan cara menggunakan rheostat dan cara menggunakan potensiometer. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.